Aku sudah tidak tahan lagi. Aku ingin Alicia segera pergi dari rumah ini. Aku ingin dia lenyap. Aku tidak ingin melihatnya lagi. Marsha berkata dengan cepat dan penuh emosi begitu dia masuk dari luar pintu. Selena yang sedang mengurus dana rahasianya yang di luar negeri lalu menjawab dengan tidak sabar. Aku tahu kau tidak menyukainya. Kau pikir aku menyukainya. Aku sudah bilang, tunggu waktunya saja. Tunggu sampai dia membuat kesalahan. Menurut pendapatnya, tidak peduli Alicia dibesarkan di desa ataupun bukan, bagaimanapun juga Alicia hanyalah seorang gadis muda yang baru memasuki usia 20-an. Gadis muda pada usia ini memang lebih rentan terhadap kesalahan, apalagi kesalahan emosional. Terlebih dia juga sudah mencari orang yang tepat untuk membuat Alicia melakukan kesalahan. Marsha tampak sangat cemas sehingga membuatnya menjadi lebih berisik dan menjengkelkan di depan Selena. Terkadang Selena suka membayangkan andai kata Marsha bisa memiliki setengah saja dari otak dan pikiran cerdasnya Alicia, mungkin dia tidak perlu selelah sekarang. Marsha bahkan tampak lebih cemas ketika dia melihat bahwa Selena tidak terlalu mempedulikannya. Mama, kita sudah tidak bisa menunggu lagi. Jika menunggu lebih lama lagi, gantian aku yang akan diusir keluar. Selena tidak berhenti mengetik di keyboardnya, lalu tanpa mengangkat kepalanya dia berkata, "Tenang saja, asalkan kau pergi syuting film dengan baik dan jangan menyinggung Alicia tanpa sepengetahuanku, maka tidak akan terjadi masalah besar." Marsha lalu menggigit bibirnya dengan wajah pucat. Dia tidak tahu harus bagaimana memberitahukan Selena mengenai masalah film itu. Selena langsung merasa aneh dengan Marsha yang tiba-tiba diam itu. Lalu dia mengangkat matanya dengan curiga dan menyadari bahwa seharusnya Marsha tidak berada di sini sekarang. Seharusnya dia sedang berada di lokasi syuting dengan para kru film. Lalu Selena menutup laptopnya dan menatap Marsha dengan bingung. Kemudian dia bertanya, "Mengapa kau sudah pulang di waktu ini? Apakah syuting hari ini berakhir dengan cepat?" Marsha tersedak dan menjawab dengan tergagap, Sesuatu telah terjadi pada lokasi syuting. Mereka bilang." Dengan perlahan ekspresi wajah Selena berubah menjadi serius. Dia sangat memahami putri yang dilahirkan sendiri itu. Sesuatu pasti telah terjadi. Lalu dengan dingin dia berkata, "Katakanlah dengan jelas, apa yang telah terjadi?" Marsha tampak ketakutan dengan ekspresi Selena. Matanya memerah dan dengan cepat dia berkata dengan nada sedih, "Alicia telah melebut posisi pemeran utamaku. Sekarang aku tidak hanya tidak bisa kembali untuk syuting, tetapi masih harus membayar ganti rugi sebesar 1 miliar dolar. Ma, kau harus membantuku." Mata Selena langsung membelalak dengan lebar. "Apa katamu? Dia telah merebut posisi pemeran utamamu dan ingin kau membayar ganti rugi 1 miliar dolar?" Marsha mengangguk-anggukkan kepala dan berkata, "Iya, dia juga membawa Tuan Muda Torres ke tim kru kami untuk mempermalukan aku di depan umum. Aku benar-benar sudah tidak tahan lagi. Mama, kau harus membantuku membuat perhitungan dengannya. Jika ini dilanjutkan seperti ini terus, maka gadis desa itu akan semakin ngelunjak
dan menginjak-injak di atas kepala putrimu. Apakah setelah namanya yang menginjak-injak kepalamu itu, juga kau masih harus membiarkan putrinya juga ikut menginjak-injak kepala putrimu ini? Diam. Selena menggebrak meja dengan kencang dan mengeluarkan suara yang keras. Blam. Jika membahas tentang Sharon, emosi Selena benar-benar tak bisa ditahan lagi. Matanya langsung memerah dan sikapnya yang lemah lembut seperti seorang ibu dan istri yang baik seketika lenyap. Seluruh tubuhnya langsung gemetar karena marah. Ketika Marsha menyebut nama Sharon, dia tahu bahwa Selena pasti akan kehilangan kendali. Tetapi dia tidak berharap akan menjadi seserius itu. Dia juga tampak ketakutan sehingga baunya ikut bergetar, tetapi melihat reaksi Selena itu cukup membuatnya puas. Mamanya telah terlalu lama terbuai dalam ketenangan selama bertahun-tahun. Hanya dengan merangsangnya baru bisa membuat mamanya sadar kembali. Di mana Alicia sekarang? Tanya Selena dengan suara yang agak serak. Selena merasa bahwa ucapan Marsha ada benarnya. Sharon telah menginjak-injak dia dan bahkan setelah dia mati pun, Selena masih sering dibandingkan dengan Sharon oleh para sosialita dan bangsawan di Kyoto di balik punggungnya. Sharon sudah mati dan dia tidak ingin melihat putrinya juga diganggu oleh putri Sharon itu begitu saja. Sama sekali tidak. Marsha menjawab, dia masuk ke mobil Dylan dan sekarang aku tidak tahu di mana dia. Baru saja Marsha selesai berbicara ketika seorang pelayan mengetuk pintu dan masuk untuk melapor. Nyonya, Nona muda, Bapak telah pulang dan Bapak meminta Anda berdua turun ke bawah. Saat Marsha mendengar bahwa David telah kembali, seluruh tubuhnya langsung gemetaran karena ketakutan. Tanpa sadar dia meremas ujung pakaian Selena dan berkata, "Ma, bagaimana ini? Apa yang harus aku lakukan? Papa pasti akan membuat perhitungan denganku." Selena tidak terlalu menganggap kepulangan David di dalam hatinya, jadi dengan enteng dia berkata, "Kebetulan papamu sudah pulang. Aku akan memberitahunya bahwa Alicia yang telah membuatmu begitu menderita. Dia pasti tidak akan terima dengan perbuatannya itu. Kau tenang saja, papamu pasti lebih menyayangimu dibanding dengan Alicia. Bagaimanapun juga, kau adalah darah dagingnya yang telah dia rawat sejak kecil." Setelah Selena selesai berbicara, lalu dia melangkah dan berjalan keluar. Tiba-tiba Marsha merasa panik. Barusan dia sangat ketakutan, jadi dia menumpahkan semua masalah itu kepada Alicia, lalu dengan sengaja menyembunyikan perihal kerjasama dengan Torres Corps yang telah dibatalkan itu dari Selena. Dan sekarang David sudah pulang, bagaimana dia harus menjelaskannya? Keringat Marsha mengalir dengan deras dan si pelayan melihat dia yang tidak ikut turun segera mendesaknya. "Nona muda, silakan turun ke bawah. Bapak juga menyebut namamu tadi." "Aku tidak tuli, menyebalkan sekali," ujar Marsha sambil memelototi pelayan itu, lalu menabrak bahu pelayan itu dengan sengaja, kemudian dia turun ke bawah. Setelah sampai di bawah, dia yakin mamanya pasti akan langsung membantunya menyelesaikan masalah ini. Dan dia juga percaya bahwa David tidak akan membuang putrinya ini hanya gara-gara sebuah kontrak kerjasama. Lalu Marsha merasa sedikit lebih tenang dan berjalan mengikuti jejak Selena. Di bawah begitu Alicia tiba di ruang tamu, dia melihat David sedang bergegas masuk dari luar.
Wajahnya penuh dengan emosi, wajahnya yang tampak suram seperti baru keluar dari kekelaman neraka saja. Alicia dapat menduga bahwa David pasti telah diinformasikan oleh Torres Corps mengenai kerjasama yang dibatalkan. Dia pura-pura tidak tahu apa-apa dengan bertanya dengan cemas, "Papa, apa yang telah terjadi? Mengapa wajahmu begitu jelek?" David mengenyitkan keningnya dan berkata, "Bukan urusanmu. Apakah Marsha sudah pulang? Panggil dia turun ke bawah sini bersama dengan mamanya." Alicia membuat ekspresi seolah-olah ketakutan itu lalu memandang si pelayan dengan bingung. Kemudian si pelayan pergi ke atas untuk memanggil Selena dan Marsha. Lalu mereka berdua segera turun ke ruang tamu satu demi satu. Selena melihat sekilas ke Alicia dan mengalihkan pandangan matanya dengan dingin. Lalu dia membuat senyum untuk menyapa David sambil bertanya, "Suamiku, mengapa kau sudah pulang? Apakah kau minum terlalu banyak tadi malam sehingga merasa sakit kepala?" "Kau masih berani bertanya, mengapa aku sudah pulang?" David langsung menunjuk Marsha dengan jarinya dan berkata, "Kau tanyakan saja kepada putrimu yang baik itu. Tanyakan kepadanya, apa yang telah dia lakukan sehingga membuat Dylan marah dan membatalkan kerjasama perusahaan kita secara langsung." Selena langsung terkejut karena dia tidak tahu mengenai masalah ini. Lalu dia menatap Marsha dengan bingung. Dia melihat Marsha yang tampak ketakutan dan memundurkan kakinya satu langkah sambil berkata, Aku tidak tahu. Papa, apakah kau telah salah paham?" "Salah paham?" tanya David sembari mengangkat ponsel di tangannya dan berkata, "Barusan ketika aku pulang kerja, aku menerima telepon dari perusahaan Torres Corps dan mereka mengatakan kepadaku bahwa kau telah menyinggung Tuan Muda Torres. Jadi mereka langsung membatalkan semua kerjasama yang ada hubungannya dengan perusahaan kita. Katakan kepadaku, apa yang telah terjadi sebenarnya?" Semakin banyak yang Selena dengarkan, semakin terkejutlah dia. Lalu dia mengenyitkan keningnya dan bertanya kepada Marsha, "Sasa, apa yang telah terjadi? Apakah kau benar-benar telah menyinggung Dylan?" "Tidak, aku tidak menyinggungnya." Tanpa sadar Marsha menyangkalnya karena takut. Sebelum turun ke bawah tadi, dia sempat merasa tenang. Tetapi ketika dia melihat ekspresi David yang begitu garang, mau tidak mau dia bergidik dan merasa ketakutan. "Kau tidak menyinggungnya?" tanya David dengan perlahan di dalam amarahnya. Dia lalu menarik nafas dalam-dalam dan bertanya dengan tanpa ekspresi, "Sekarang ceritakan kepadaku, apa yang telah terjadi hari ini?" Selena tidak berpikir terlalu banyak. Dia hanya mengira bahwa Alicia telah sengaja membuat perselisihan sehingga dia berkata dengan lembut, "Tidak apa-apa Sasa, jelaskan kepadaku, apakah Alicia yang sengaja menyakitimu?" Marsha menundukkan kepalanya dan tidak berani berbicara. Tadinya dia ingin menjebak Alicia bersama dengan mamanya, tetapi kebohongan itu terlalu mudah terungkap, jadi dia tidak berani mengatakan apapun. Melihat David seperti itu, Selena mengira Marsha takut dengan David, jadi dia mengalihkan pandangannya ke David dan berkata, "Suamiku, aku tahu kau merasa telah berhutang budi kepada Alicia. Jadi kau selalu membelanya. Tetapi masalah ini tidak ada hubungannya dengan Sasa. Tadi begitu sampai di rumah, Sasa langsung menangis dan mengadu kepadaku bahwa Alicia
telah membawa Dilan ke tim kru film dan merebut posisi pemeran utama wanitanya. Mengenai masalah perusahaan itu, kurasa Alicia juga pasti telah mengatakan sesuatu mengenai hal itu kepada Dilan. Setelah berbicara, dia menatap Alicia dengan dingin dan berkata, "Alicia, aku benar-benar tidak menyangka di usiamu yang masih begitu muda, kau sudah bisa bersikap begitu kejam. Jika kau membenci adikmu dan ingin merebut posisi pemeran utamanya, tidak apa-apa. Tetapi kau bahkan membuat kerjasama perusahaan keluarga kita hancur. Kau memang telah merencanakan semuanya dengan baik. Sebenarnya, apa yang kau inginkan?" David sangat marah sekali sehingga kedua pelipisnya berdenyut-denyut, tetapi dia sama sekali tidak percaya bahwa Alicia yang selalu bersikap lembut dan sopan mampu melakukan hal-hal seperti itu. Lalu dia berusaha sekuat tenaga untuk menekan amarahnya, kemudian bertanya kepada Alicia dengan suara tenang, "Apakah masalah ini ada hubungannya denganmu?" Alicia menatap Selena dengan dingin lalu berkata dengan tenang, "Papa, aku tidak tahu mengapa Tante begitu tidak menyukaiku, bahkan mencurigaiku dengan hal-hal semacam ini. Tadinya, aku tidak ingin membicarakan masalah ini, tetapi karena Tante menuduhku seperti itu, dan bahkan telah mencurigaiku dan memfitnah aku, maka mau tidak mau, aku harus mengatakan semuanya sekarang." Suara Alicia terdengar dingin. Sebenarnya ketika dia bergaya patuh dan penurut itu, suaranya itu terdengar sangat dingin. Dan saat ini dia mengatakan ucapannya itu, tiba-tiba Selena merasa sangat gugup. Alicia lalu mengangkat dagunya sedikit dan berkata, "Masalah ini harus dikatakan berawal dari kartu nama Dilan. Dikarenakan aku adalah brand ambassador Cafe Skywalk, jadi Dilan memberikan aku kartu nama dia. Tadinya, aku ingin memberikan kartu nama itu kepadamu, Papa. Tetapi, aku sama sekali tidak menyangka. Ketika aku keluar rumah sebentar, kartu namanya pun hilang." "Apa?" David berseru dengan sakit hati. "Mengapa kau tidak menyimpan kartu nama yang begitu berharga itu dengan baik?" Alicia tidak lagi bertele-tele dan langsung menjelaskan, "Karena adikku telah mengambil kartu nama itu tanpa sepengetahuanku, kemudian menggunakan kartu nama itu untuk mendapatkan posisi pemeran utama wanitanya." "Diam!" ujar Marsha yang tidak tahan dengan penghinaan itu, jadi dia berteriak untuk mencegah Alicia berbicara. David langsung memelototi Marsha dan berkata, "Kau yang harus diam, biarkan kakakmu berbicara." Marsha pun tidak berani menyela ucapan David lagi. Lalu Alicia menceritakan bagaimana Marsha menggunakan kartu nama itu untuk menipu para kru film agar bisa mendapatkan posisi pemeran wanita utamanya. Kemudian Dilan yang secara tidak sengaja mengetahuinya segera membawanya ke depan tim kru untuk menjelaskan masalah itu. Setelah para kru memahami seluk-beluk masalahnya, lalu meminta Marsha untuk undur diri dari posisi pemeran utama tersebut. Setelah Alicia menceritakan ini semua, lalu dia menghela nafas dan berkata, "Tadinya Marsha hanya kehilangan posisi pemeran wanita saja, tetapi tak disangka dia malah melemparkan kartu nama Dilan ke lantai karena marah sehingga membuat Dilan marah dan tersinggung. Jadi dengan marah, dia langsung mengumumkan bahwa dia akan membatalkan seluruh kerjasama perusahaannya dengan perusahaan kita langsung di lokasi syuting itu.
Lalu selama perjalanan pulang, aku mencoba untuk membujuk Dilan agar menarik kembali keputusannya itu. Tetapi sepertinya Dilan tidak mau mendengarkan ucapanku. Alicia berbicara dengan nada menyesal dan sedih namun melirik Marsha dengan penuh kebencian. Marsha yang tidak tahan lagi lalu berkata dengan marah, "Kau bohong, kau pasti tidak membujuk Dilan. Kau hanya ingin membuatku dimarahi oleh papaku kan?" Alicia lalu menggelengkan kepalanya dengan sedih. "Sasa, sampai sekarang pun kau masih tidak mengerti apa kesalahanmu dan masih ingin berusaha menjebakku kah? Ini adalah rumahmu dan rumahku juga. Apakah mungkin aku mau menghancurkan perusahaan keluarga kita hanya demi melihat kau dimarahi papa?"